Lelang dakwah. Lukisan sungai Kampung Mualaf pada laman suku Wana. Karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan sungai Kampung Mualaf pada laman suku Wana ini dilelang dengan harga 10 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan JNE Pusat Bapak Feryadi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat ya Mas Ipung? Alhamdulillah baik. Yang terhormat Kohani Kristianto yang mengantarkan kami pada siang hari ini. Assalamualaikum Kohani. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Alhamdulillah pada siang hari ini spesial kami. Masya Allah ya, beliau sangat rendah hati sekali, seorang pimpinan ekspedisi terbesar di Indonesia, JNE, dan kami alhamdulillah diperkenankan hadir bisa duduk di sini dengan beliau di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, dan kita akan ngobrol santai dengan Bapak Feryadi, pimpinan JNE Pusat. Baik, Assalamualaikum Pak Feryadi. Waalaikumsalam Mas Ipung. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. JNE ini alhamdulillah di masa pandemi ini tidak pernah memecat satupun karyawan, tidak pernah. Dan JNE ini telah menggelontorkan dana habis-habisan untuk membantu masyarakat. Nah, kita tanya kepada beliau, apa motivasi JNE untuk melaksanakan semua ini? Ya. Baik, terima kasih Mas Ipung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mas Ipung yang insyaallah dirahmati Allah. Amin, amin, amin. Pak Hani, sahabat yang sangat luar biasa. Ini sahabat surga Pak. Insyaallah Pak. Jadi senang bisa silaturahim, tidak ada yang kebetulan karena memang tentunya semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara mengenai JNE, alhamdulillah memang di tengah suasana pandemi, di saat kita melihat sekeliling kita banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan, bahkan sampai harus mengurangi jumlah karyawan, operasional, produksi, tapi di JNE kita bersyukur. Ya, kenapa? Karena memang sejak awal JNE didirikan ini oleh founder perusahaan almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno. Kita sudah dikenalkan dengan yang namanya berbagi, memberi, dan menyantuni, Pak. Ya, bayangkan perusahaan baru belum mendapatkan hasil, belum apa-apa, kegiatan pertama yang dilakukan justru menyantuni anak-anak yatim, membantu lingkungan. Nah, ini kan tentu tidak seperti kebanyakan cara berpikir orang-orang lain gitu loh. Ya. Jadi mindset kita itu dirubah oleh almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno. Dari mana dasarnya? Beliau itu sering mengatakan bahwa kita itu jangan termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama, seperti yang disampaikan dalam surat Al-Ma'un. Dan ini bolak-balik selalu beliau sampaikan, almarhum sampaikan kepada kita semua. Yang kedua, beliau itu selalu mengingatkan dengan
surat Al-Baqarah ayat 261. Katanya ibarat kita menanam sebuah biji, lalu kemudian tumbuh menjadi 7 cabang, di mana tiap cabang itu berbuah 100. Artinya setiap kebaikan yang kita berikan itu akan dibalas sebanyak 700 kali. Alhamdulillah ini kita semua sangat yakini, dan ini semua kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga apa yang kita lihat sekarang JNE di tengah kuatnya persaingan, di tengah kondisi pandemi yang seperti ini, kepercayaan dari pelanggan tetap ada, bahkan kepercayaan itu terus tumbuh, ya. Apa yang sudah kita lakukan selama pandemi, tentu ini juga semuanya kuasa Allah, Pak. Ya, banyak orang mengatakan bahwa pandemi ini adalah satu tantangan, ya. Tapi saya belajar dari sahabat saya, dari Pak Hani, ini katanya ujian keimanan dan takwa, ya. Mereka yang imannya baik, takwanya tinggi, insya Allah akan lulus dari ujian ini. Dan kami sangat percaya itu, ya. Di tengah kondisi pandemi, dengan keahlian yang kami miliki, kami terpanggil untuk bisa memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang kita miliki. Keahlian kita adalah kirim-mengirim, tentunya kita harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan. Karena saya selalu percaya bahwa keberhasilan dari satu organisasi itu tidak melulu diukur dari banyaknya revenue yang kita dapatkan, tetapi seberapa besar manfaat yang kita bisa berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa merasakan kehadiran dari organisasi JNE di tengah masyarakat itu ada manfaatnya. Saya sangat percaya, sehingga siapapun yang merasa perlu kami bantu, apalagi ini bantuan yang memang sifatnya sosial, tidak ada commercial value-nya, tentu JNE juga harus ikut serta di dalamnya, ya. Kita mengirimkan APD, kita mengirimkan sanitizer, kita mengirimkan oksigen, kita mengirimkan Kutsindi yang dari Pak Hani. Kalau Pak Hani berikan itu secara cuma-cuma ke masyarakat, apakah pantas kalau kemudian JNE juga harus meminta bayaran dari seorang Pak Hani? Rasanya tidak, Pak. Mendingan saya jadikan ini sebagai kendaraan di mana insya Allah JNE juga ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang dilakukan oleh Pak Hani. Kembali lagi, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang kami miliki, keahlian kami kirim-mengirim, kami terpanggil, ya. Dan kalau kita bicara berapa banyak saat ini yang terbantu, silakan mungkin Bapak nilai sendiri. Tidak elok rasanya kalau saya menceritakan, karena apa yang kami lakukan semata-mata ini karena lillahi ta'ala. Karena kami percaya bahwa seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah 261 tadi, dari setiap kebaikan yang kita berikan akan ada balasannya sebanyak 700 kali. Dan ini tentu nilai-nilai yang diajarkan oleh founder perusahaan, yang semua dasarnya tentu diambil dari kitab suci Al-Quran. Dan kita semua sangat yakin bahwa kita ini hidup tidak akan lama di dunia, jadi manfaatkan waktu yang ada ini untuk banyak berbuat kebaikan. Ingat, kalau pemerintah itu ada program namanya 5M gitu ya, ya kita juga ada memberi, menyayangi, ada menyantuni gitu loh. Nah, inilah yang terus kita jalankan, inilah yang terus kita lakukan, dan dari waktu ke waktu saya selalu mengajak kepada jajaran manajemen di sini, apa yang kita keluarkan dalam bentuk zakat, sedekah, kalau kita mendapatkan ini lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, idealnya memang harusnya zakat dan sedekah kita juga bertambah. Mereka boleh mengukur keberhasilan itu dari jumlah omset, dari jumlah revenue, tapi kalau saya lebih suka mengukurnya berapa banyak zakat yang kita keluarkan, berapa banyak zakat sedekah yang kita keluarkan. Karena kalau akhiratnya yang kita kejar, insya Allah dunianya akan mengikuti. Jangan dibalik gitu ya, bukan dunianya yang kita kejar, tapi akhiratnya yang kita kejar, dunianya insya Allah juga akan mengikuti. Ya, gitu Mas Ipung. Baik, JNE ini milik Muslim, namun JNE ini lintas agama, lintas peradaban, lintas organisasi, jadi tidak memandang suku, ras, dan lain sebagainya, dan bekerja profesional. Nah, di tengah persaingan ekspedisi yang semacam ini, yang sudah sangat ketat sekali, apa yang menjadi pembeda antara JNE dengan ekspedisi lainnya? Iya,
Kita selalu percaya bahwa JNE sesungguhnya berbisnis dengan Tuhan. Kita ini tidak hanya berbisnis dengan manusia, tidak hanya mengantarkan paket dari A ke B, tetapi kita selalu percaya gitu loh. Apa yang kita lakukan ini adalah semua amanah. Dan ini semua diawasi oleh CCTV yang tidak akan pernah lepas. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini selalu diperhatikan. Makanya kita selalu mengajak teman-teman, ayo, kalau dikatakan kerja itu ibadah, benar kerja itu ibadah. Karena kalau yang kita kerjakan baik, insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan buat kita. Dan insya Allah itu akan mendapatkan balasan yang sangat baik buat diri kita. Dan perusahaan tentu dalam hal ini sering mengingatkan kepada kami, menyebutnya Satria dan Sri Kandi JNE, untuk juga ikut dalam berbagi, ikut memberikan sebagian rezeki yang mereka terima dari perusahaan untuk dikeluarkan dalam bentuk zakat dan sedekah. Karena kita katakan bahwa kalau hanya perusahaan yang lakukan itu, maka hanya perusahaan yang mendapatkan keberkahan. Tapi kalau setiap karyawan, setiap Satria dan Sri Kandi melakukan itu, insya Allah keberkahan juga akan mereka dapatkan. Gitu Mas Ipung. Baik. Kemudian ini sekarang Pak Feryadi meluncurkan buku. Judulnya Bahagia Bersama. Bahagia Bersama. Mungkin bisa diceritakan Bapak sedikit tentang buku ini, bagaimana ini mau diluncurkan. Jadi kami menulis buku dibantu dengan Kang Maman, dibantu dengan Mice, kartunis, buku yang lahir dengan judul Bahagia Bersama. Apa sebetulnya buku Bahagia Bersama ini? Buku Bahagia Bersama ini adalah buku yang berisi nilai-nilai perusahaan. Yang kemudian ini bisa dilihat di dalamnya banyak testimoni, banyak cerita, banyak pengalaman, banyak kesan yang diberikan oleh masyarakat ataupun pengguna layanan JNE. Ya. Apa yang nanti kita akan lihat di dalam isi buku ini sebetulnya garis besarnya adalah bagaimana JNE dengan kebiasaan tadi berbagi, memberi, menyantuni, ini begitu melekat dan ini begitu dipercaya oleh kita. Dan apa yang kita lakukan, semua ini tentunya kita percaya bahwa JNE lahir dari awal memang oleh founder itu diperkenalkan untuk selalu berbagi, memberi dan menyantuni anak-anak yatim, lingkungan, duafa, tunanetra, janda miskin, dan itulah yang masih kita lakukan hingga hari ini. Dan buku ini adalah satu karya tulis yang memang menurut saya pribadi banyak memberikan inspirasi-inspirasi. Dan buku ini tentu kita harapkan juga akan menjadi referensi bagi perusahaan, bagi individu yang mungkin saja selama ini belum melihat apa manfaatnya dengan berbagi, apa manfaatnya kalau kita memberi, apa manfaatnya kalau kita menyantuni. JNE dalam perjalanannya menuju 31 tahun dengan tagline kami JNE Connecting Happiness, kita sangat percaya bahwa buku ini adalah buku yang patut dijadikan referensi. Baik, pertanyaan terakhir sebelum saya akan serahkan kepada Kohani untuk closing dan lain sebagainya. Ada tidak Bapak kisah menarik, paling menarik selama perjalanan JNE ini? Satu kisah paling menarik, entah dari kurir atau bagaimana? Pengalaman saya selama bekerja di perusahaan ini, pertama saya selalu melihat JNE itu banyak mendapatkan kemudahan, Pak. Dalam berbagai urusan, dalam berbagai hal yang saya rasakan kok selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi gitu ya. Contoh misalnya di saat kita menghadapi ada case-case tertentu, kiriman-kiriman dengan nilai-nilai yang tinggi, yang kita rasa ini pasti sulit untuk mencari jalan keluar gitu ya. Tapi justru di tengah kesulitan kita dalam mencari jalan keluar ini, pertolongan Allah itu selalu ada ya. Selalu datang dan itu selalu menjadi solusi buat kita. Dan itu makanya saya sangat yakin bahwa di dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah itu pasti akan memberikan balasan yang kita tidak pernah tahu. Amin. Kita tidak pernah tahu kapan itu akan dibalas, kita tidak pernah tahu bagaimana Allah akan membalas, tapi kita akan merasakan bahwa balasan itu benar-benar nyata. Amin. Dan ada, dan itu saya rasakan betul
Karena itu makanya kita bilang, ayo terus berbuat baik, terus berhijrah menjadi lebih baik, sehingga mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala ujian dan cobaan. Amin, amin, amin. Itu Mas Ibu. Baik, sesi berikutnya akan ada sedikit sampaikan oleh Kohani ya, tentang bagaimana terkait luar biasa ya bantuan JNE ini, Masya Allah, terutama kepada Ikhlas Foundation terkait pengiriman APD, hazmat, Quds Al-Hind dan sebagainya. Monggo Kohani. Masya Allah, tabarakallah Pak Feryadi, saya bahagia, bersyukur, bangga punya saudara seiman seperti Bapak. Yang JNE sudah bantu tak rasa hampir 2 tahun itu berupa pengiriman nasi kotak dari dapur kami di Bogor ke rumah sakit ketika awal-awal pandemi itu, bagaimana nakes itu susah sekali untuk makan. Pengiriman APD juga ke mereka, pengiriman face shield, masker, lalu juga kita ada kirimkan Quds Al-Hindi, bahkan Al-Quran sampai ke Papua, Sabang, sampai Merauke, terus banyak sekali, Masya Allah. Dan hikmah yang saya ambil dari 8 tahun saya masuk Islam ini, ternyata betullah satu hadis bahwa bersedekah itu kewajiban setiap manusia, setiap sendi-sendi kita berwajib bersedekah. Dan bahkan karena membantu saya itu, JNE sampai difitnah bahwa JNE ini mendukung radikal. Jadi ceritanya saya 2015 itu haji, saya, Ustadz Bahtiar Nasir, Zaitun Rasmin, Ustadz Ahmad Heriawan, beberapa ulama, karena dihajikan oleh kerajaan, saya waktu itu diundang. Ya, nah itu di sana ketemu sama Habib Rizik, foto. Ya cuman ketemu di situ, nggak ada hubungan lagi gitu kan. Wah, digoreng, dibilang bos JNE. Wah, kaget teman-teman saya yang tahu, ketawa semua. Wah, kamu jadi bos tapi pelit gitu. Saya bukan bos JNE lah, saya bilang gitu kan. Terus Masya Allah, itulah buktinya kemudian bahwa ketika seseorang bersedekah, kan harusnya ketika difitnah ini hancur perusahaan ini. Tapi setiap subuh, setiap pagi hari ada 2 malaikat Allah yang pasti berdoa. Dan doa malaikat ini jangan main-main, pasti nyampe dan pasti dijawab dan pasti diaminkan. Yang pertama, malaikat pertama akan berdoa, ya Allah, berikan kebangkrutan buat si fulan yang pelit ini, yang nggak mau sedekah ini. Malaikat kedua bilang, ya Allah, berikan ganti berlipat-lipat untuk orang yang bersedekah ini. Secara nalar nggak masuk akal. Di saat pandemi ini lagi susah, omset turun, ini malah buang uang. Bukan cuma ikhlas, ke beberapa pemprov berapa miliar, ke DKI 1 miliar ontan. Saya nggak perlu sebut lagi yang lain. Kalau dihitung-hitung ongkirnya aja per hari itu kita kirim, ini baru belum ngomong yang mobil datang jemput kirim ya, bayar tol, bensin, oli, ban ganti, karyawan, kita ngomong yang dikirim setiap hari aja. Itu setiap hari saya kirim dulu awal-awal 1.000. Mari kita kalikan dengan ya udah 20.000 deh gitu. Itu udah berapa dikali, jadi hitungan saya sudah miliaran. Dan ternyata hadis yang lain mengatakan, barang siapa tujuan hidupnya dunia, Allah yang janji nih, Allah yang bilang langsung, aku cerai beraikan urusannya. Tapi barang siapa tujuan hidupnya akhirat, aku kumpulkan urusan dan aku bereskan. Astagfirullahnya, subhanallahnya, ada beberapa ekspedisi yang mulai gulung tikar. Saya tidak boleh sebut namanya. Bisa jadi karena Anda tidak bersedekah. Bisa jadi karena Anda tidak membantu yang lain. Dan banyak sekali yang kecil-kecil gulung tikar. JNE dengan puluhan ribu karyawan mau berbagi, Allah ganti. Allah yang bilang dalam surat Al-Quran juga ada, wahai anak Adam, berinfaklah, bersedekahlah. Aku adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau aku mau sempitkan, aku sempitkan. Aku lapangkan, aku lapangkan. Surat Sabah ayat 30. Masya Allah, itulah bukti kebenaran Islam. Belum lagi, tadi kalau mau disebut berapa yang sudah menerima bantuan, per hari ini 29.000 orang lebih yang terpapar COVID dan tidak ada satupun yang tidak sembuh. Kalau sampai ada yang tidak sembuh, tulis komentar di bawah. Nomor handphone saya 0813 98 9-nya 6 kali. Saya obati rumah sakitnya, saya biayai rumah sakitnya, berapapun yang harus saya keluarkan, dengan catatan kirimkan bukti resi JNE, bukti resi pengiriman gratis itu ke saya. Tulis di bawah, nomor resi saya sekian, saya minum, saya nggak sembuh.
karena tidak ada yang tidak sembuh. Masya Allah Pak. Dan pahalanya nggak disangka kan. Saya dulu mikir, ya Allah, ini gimana kalau cuma ngirim 100.000 saya sanggup. Tapi kalau udah bicara 10.000 saya cari dari mana? Kan saya cuma usahanya bengkel, jualan atau meser, jual alkes. Allah cukupi. Allah juga harus tahu ini habisnya nggak 1-2 miliar. Nah, insya Allah dicukupi, dan jarang sekali kita galang dana. Makanan, belum anak-anak yatim piatu. Kami ada hampir 200 anak yatim piatu yang rutin Pak Ferry dikirimin. 200 orang itu 10 karung. Doa mereka, Masya Allah, ke langit. Ternyata itulah kebenaran Islam. Doa itu yang paling kuat. Kita ini bisa kuat hari ini karena kita menyantuni orang fakir miskin, yatim piatu, duafa. Ini 3 doa yang Allah jawab. Masya Allah. Inilah JNE, kita bersyukur ada JNE. Mudah-mudahan juga bisa ditiru oleh ekspedisi lain. Dan Masya Allahnya yang hebatnya itu, sudah ada 29 orang Pak sebelum masuk Islam. Asbab saya kirimin kus ini sembuh. Telepon, saya sembuh, saya pengen masuk Islam. Loh kok gitu ya? Karena saya dulu ternyata didoakan nggak sembuh atau nggak sembuh. Coba dipelajari lagi, dan mereka benar-benar masuknya terpaksaan. Nah, pahalanya semua Pak. Pak Ferry dapat, yang ngetik dapat, yang ngirim dapat, bagian gudang dapat, semua dapat pahala. Inilah Islam rahmatin alamin yang kita bersyukur. Saya bahagia, saya bangga masuk Islam. Puji syukurnya ke Allah. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh kita Pak, bersama-sama. Tujuan kita kan nggak cuma di dunia, kita akan berkumpul lagi. Amin. Gitu, dengan orang-orang yang kita cinta, berkumpul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu Mas. Doakan, dukung JNE terus, doakan JNE yang terbaik, bisa terus berbagi apapun agama Anda, suku Anda, ras Anda. Kami menerapkan Islam rahmatil alamin. Kami tidak melihat itu semua. Selama Anda masih makhluk hidup, bukan cuma manusia, selama Anda makhluk hidup, kami wajib menyayangi. Saya akan bertanya tentang satu hal lagi. Ya. Terkait kenapa sih kita kok harus kirim lewat JNE? Kan masih banyak ekspedisi-ekspedisi yang lain kan. Kenapa kok? Apa keuntungan kita kalau kirim lewat JNE? Ya. Terima kasih Mas Ipung. Ya, JNE yang memang selalu dilandasi dengan nilai-nilai Islam yang kuat, kita selalu percaya bahwa dari setiap pendapatan yang kita dapatkan ada titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita salurkan. Jadi kalau ada masyarakat yang menggunakan layanan JNE, sesungguhnya masyarakat ini juga sedang melakukan sedekah, karena 2,5% dari keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu kita keluarkan, kita kembalikan kepada anak yatim, kaum duafa, tunanetra, janda miskin, lingkungan, yang semuanya ini tentu kita harapkan akan mendapatkan keberkahan. Dan JNE bukan hanya cepat dalam pengiriman, bukan hanya aman dalam pengiriman, tetapi itu tadi, karena JNE ikut membantu kepada siapapun yang melakukan pengiriman melalui JNE untuk kita salurkan zakat dan sedekahnya. Ya. Jadi secara tidak langsung masyarakat ini yang kirim lewat JNE berarti ikut berzakat, ikut membantu masyarakat. Begitu Bapak. Betul. Ya, baik, demikian wawancara yang sangat berharga ini, dan misi JNE adalah bahagia bersama. Jadi JNE itu ingin membahagiakan pengirim dan penerima, gitu ya Bapak. Jadi misi mulia sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi luar biasa. Maka dari itu kepada seluruh masyarakat, seluruh Indonesia, ayo mari kirim lewat JNE untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan yang telah disampaikan tadi itu. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.